Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dua warga di Kabupaten Yalimo tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata. Diduga karena korsleting listrik, 2 bengkel dan 5 kios di Kabupaten Mimika ludes terbakar. Dipicu masalah perselingkuhan, 2 kelompok warga di Jalan Kuala Kencana, Mimika bentrok. Polisi menetapkan Michael dan 2 orang lainnya sebagai tersangka karena membunuh korban bernama Yonatan pada hari Kamis lalu. Dari hasil pemeriksaan saksi dan TKP di Jalan Natuna, Merauke, polisi menemukan kejanggalan karena sebelumnya ketiga tersangka ini mengaku korban tewas dikeroyok warga karena mencuri sepeda motor. Setelah memeriksa sejumlah saksi, ternyata korban tewas dikeroyok ketiga pelaku. Polisi kini menahan 3 tersangka beserta barang bukti sebilah pisau yang diduga digunakan untuk membunuh korban. Kebakaran melanda kawasan Jalan Ternate, Merauke pada hari Jumat. 7 rumah dan 1 kios di kawasan ini hangus terbakar. Api berasal dari salah satu kios yang menjual minyak tanah dan BBM eceran. Api dengan cepat membesar dan merembet ke rumah warga. Warga berusaha memadamkan api dan memberikan pertolongan hingga 2 mobil damkar milik Pemda Merauke datang membantu. Sebagian besar rumah terbuat dari kayu sehingga kebakaran cepat membesar dan sulit dipadamkan. Dalam kebakaran ini, 7 rumah ludes dilalap si jago merah. Perayaan Tahun Baru di Kampung Gayu, Distrik Muting, Merauke berujung perkelahian. 2 warga dalam keadaan mabuk minuman keras baku pukul di lokasi. Seorang warga mencoba melerai, namun tidak dihiraukan. Akhirnya warga yang kesal malah mengeroyok kedua orang ini. Kapolsek Muting, Ibda Melki, akhirnya datang membantu mencegah perkelahian tidak meluas. Seorang pemuda diringkus polisi karena mengedarkan sabu-sabu di Mimika, Papua Tengah. Sulaiman diringkus polisi di Jalan Nawaripi. Polisi menyita sabu-sabu, alat hisap, serta ponsel milik pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara 12 tahun. Hujan yang mengguyur Kabupaten Merauke, Papua Selatan selama 6 jam membuat sejumlah kawasan banjir. Kawasan yang terparah terjadi di Lampu 1. Penyebab banjir selain hujan yang turun sangat deras, juga disebabkan drainase yang tersumbat sampah. Seorang anak balita dianiaya orang tua angkat hingga babak belur dan patah kaki. Penganiayaan terjadi di rumah kos milik pelaku, JY dan NS. Tetangga korban melapor ke kantor polisi karena tak tega mendengar korban sering menangis di dalam rumah.
Aparat kepolisian bergerak cepat dan menangkap kedua orang tua angkat. Korban lalu dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kota Raja, Jayapura. Gudang obat milik perusahaan Ensefal Jayapura di Jalan Hamadi, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Selasa dini hari ludes terbakar. Api dengan cepat membesar dan membakar bahan obat-obatan, plastik, dan susu. Petugas damkar dikerahkan untuk memadamkan api, namun karena gudang yang cukup besar membuat damkar kesulitan. Polda Papua juga ikut membantu memadamkan api dengan mengerahkan water cannon. Ratusan warga Kampung Kahugapu, Mimika, Papua Tengah, Rabu kemarin memblokade jalan utama yang menghubungkan Pelabuhan Pomako dan Kota Mimika. Warga di kampung ini marah karena seorang rekan mereka bernama Agustinus tewas pada Selasa malam ditabrak mobil. Polisi yang datang berusaha membuka blokade, namun warga bersikeras harus menghadirkan pelaku. Setelah 4 jam, polisi akhirnya berhasil membuka paksa blokade. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.